Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layung langit, sejuk di hati, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam madina maradiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga dicurahkan kepada baginda alam Nabiyunal Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'it-tabi'itnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampurasun. Daramang ibu, sarehat ibu, alhamdulillah, subhanallah ya. Kita dalam kesempatan ini alhamdulillah sehat ya bu, sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kita majelis ini majelis syukur nikmat ya, karena apalagi di bulan Agustus ini ya kita memperingati kemerdekaan Indonesia ya, yang ditebusnya yang sangat luar biasa dengan darah ya. Kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan tolabul ilmi ajib bu ya. Jadi kita dengan syukur nikmat kita diberi kemerdekaan bu. Gimana kita kemerdekaan sebelum merdeka, apa yang terjadi ya, kan cerita-cerita orang tua kita ya, subhanallah ngeri ya bu. Dia pas begitu mau ngaji juga langsung di deredetnya, apalagi udah udah merdeka, belum juga merdeka tapi ada DI ya, PKI itu mengaji gak susah bu ya, itu sudah merdeka tapi belum merdeka sepenuhnya ya. Tapi hari ini kita merdeka dengan sepenuhnya, tapi kita awas jaga kemerdekaannya, harus dijaga. Jangan sampai kemerdekaan ini ada huru hara, ada keburukan akhlak, ada keburukan mental dan semuanya ya. Tapi kita merdeka dengan lahir dan batin. Maka kesempatan ini itu cepatlah bertobat sebelum Allah melaknat. Cepatlah kita tobat sebelum Allah mengampuni kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atul la yanzuru ilaihimul khaliqu yaumal qiyamah wa yuzakkihim wa yudhiluhum nar. Nah, Nabi bersabda, Allah tidak akan memperhatikan, tidak akan melihat di hari kiamat dan tidak akan mengampuni dosa mereka, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Yang bagaimana ya? Jadi kita merdeka dalam negara, tapi kita tidak merdeka kita dalam beragama. Maka harus terus digali ilmu kita supaya kita merdeka untuk selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sekarang kemerdekaan tapi dipakai dipakai hura-hura, dipakai gak macam-macam ya, karena akhlak yang kita bangun belum merdeka ya. Nih ada golongan mana? Al-fa'ilu wal maf'ulu bih, lesbian atau homoseks. Subhanallah, itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin orang liberal disahkannya kawin lesbi dengan lesbi, homoseks dan homoseks, tapi Indonesia harus berakhlak dan beragama yang sempurna ya. Kan itu Nabi siapa?
yang perempuan dengan perempuan? Nabi Lut. Kan dia di apa? Dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penyakit itu, Bu, penyakit itu kan cinta sama perempuan ya, di Garut ada. Jadi cepet emosional teh, Bu. Ini teh punya di teman cinta lagi di sana langsung itunya dibunuh. Dibunuh dengan apa? Dengan dipotong-potong, subhanallah itu, Bu. Karena emosinya tinggi, karena itu penyakit akhlak, Bu. Maka kita anak-anak kita mainkanlah. Kalau perempuan mainnya dengan boneka, kalau laki-laki mainnya dengan mobil-mobilan, dikasih kan? Gitu. Maka anak-anak kita harus dididik sedini mungkin dari sekarang. Kan juga itu ya, Bu, lesbi. Wah, homoseksual kan keker ya. Wah, garanteng subhan. Tapi dengan laki-laki ya, subhanallah itu. Jadi Islam kita belum merdeka, Bu ya. Walaupun negara kita merdeka, tapi agama kita masih ada penjajahan akhlak yang kurang baik. Makalah dari kita semua harus menjaga lingkungan, ya. Lingkungan anak kita lingkungannya dengan siapa? Kalau anak kita lingkungan yang pemabuk, nih anak siapa itu? Pemabuk. Tuh anak siapa? Penjudi, togel. Subhanallah banyak. Karena itu udah kebiasaan dalam lingkungan, maka kita lingkunganlah harus kita dijaga ya, subhanallah. Itu ya perangnya dengan pemimpin dan umaro dan ulama, dan didukung oleh masyarakat yang harus agamis ya. Ya ulama terus tapi yang didukungnya nggak mendukung, bahaya itu ya. Tuh, Bu, 2. Wanakihu biyadihi, orang yang suka onani. Yo, ngelihat satu laki-laki yang enggak ya. Subhanallah. Ya itu kan kalau tidak punya pasangan dia onani bahaya, Bu. Akibatnya dia makan peluh, Bu. Itu teh. Akibat kan digesek sama tangan apa. Apalagi terus ibu orang yang suami istri tapi jeung suami istrinya tidak puas, maka dia onani itu bahaya. Mari kita bersolawat dengan terbangan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
barusan nomor berapa? Nomor 2 ya. Maka cepat-cepatlah orang-orang yang berbuat dosa ya. Jadi bukan berbuat dosa teh bukan ke seseorang, tapi diri kita berbuat dosa dengan melaksanakan seperti onani ya, iya ya sama tangan apa tuh sama sabun ya. Kalau kan ada Bu, ada nih orang tidak puas dengan istrinya, jadi melaksanakan di luar, atau kalau tidak bisa keluar sama istri yang lain berarti dia onani ya, itu bahaya. Cepat-cepatlah bertobat sebelum ajal gitu, subhanallah ya. Yang ketiga, wanakihu bahimah. Orang yang suka menyetubuhi hewan. Ada itu mah, lihat aja nih Bu, anak-anak lihat nih ada sama hewan, sama anjing ya. Subhanallah, orang-orang barat bahkan di Indonesia juga ada, tapi bukan orang Islam ya. Itu subhanallah, nah mencek urang mah nah eueuh deui lalaki gitu nya. Orang barat sok sampai gogogna teh yang ieu nya sampai di videokeun, ya Allah. Kan anak-anak tuh yang nonton. Makalah itu anak-anak kita kalau nonton harus dipantau supaya tidak merusak akhlak. Kan anak-anak SMP, SMA karena akibat dari YouTube yang seks tuh akibatnya ya, subhanallah, di video dikirimkan. Terus kan nonton bareng sama teman-temannya terus dipraktekin. Subhanallah, dubilah itu akibat itu. Maka kita harus waspada kepada anak-anak kita, jangan sampai anak kita terjerumus hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dia tidak menonton Bu, kan ada ya itu karenanya ditolak sama istri, dia ngawin ayam sampai ayamnya mati di depannya Bu. Kan ada ya dulu ya, pernah kan di itu dulu mah di TV tadi umumkan karena ditolak sama perempuan, dia langsung Bu depan perempuannya ngaieukeun itu ayamnya juga mati Bu. Ya Allah subhanallah, karena tidak beriman. Maka kita cari-carilah, pandai-pandailah, kalau yang janda pandailah melihat nanti calon suaminya atau yang gadis ya, jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak subhanallah ya, lihat-lihat sekarang makan buka di Google, lihat yang mestubuhi apa saja yang disetubuhi oleh manusia kan gitu di Google ya, subhanallah, dibuka sama anak-anak kita. Ya Allah Robi. Jadi jangan sampai anak-anak kita main gadget, main HP sendirian Bu, harus dilihat apa. Tapi kan sekarang mah anak-anak SMA ya, para ya, para yang nganggur ya, itu kan enakan gadget. Terus ibu ayah keenakan main game ya, sampai ibu yang sudah tua wah gituan Bu, karena apa? Karena kan ini mainnya game perang ibu. Wah sampai gitu kan dia lupa sholat, dia lupa kebutuhan istri, dia lupa mainnya ini terus Bu, enakan. Semua bukan anaknya saja, tapi yang tua-tua juga sampai lupa ya. Subhan itu dengan apa? Dengan medsos ya. Maka kita harus carilah YouTube. Kita tampil nih di YouTube Layung Langit, carilah YouTube Layung Langit, kita mendengar apa kajian yang sekarang ya. Jangan kita melihat YouTube yang tidak ada bermanfaatnya ya. Apalagi Ibu dengan ilmu juga, ada yang stres Bu dengan YouTube, ada Bu. Apa ilmu wiridan ini, cara pingin amal ini dia langsungnya naon stres. Karena tidak ijazah sama guru, dia ilmunya ke YouTube, maka banyak yang stres Ibu akibat dengan
wiridannya tidak didampingi sama guru langsung gitu ya Bu, subhanallah. Maka betul-betul medsos itu kalau diperlukan yang baik, hasilnya baik, tapi yang dilakukan kita yang tidak baik di dalam medsos itu akhirnya endingnya tidak baik ya. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang keempat, wa nakihul mar'ati min duburiha. Allah subhanallah. Jadi orang yang suka menyetubuhi istrinya dari pintu belakang. Subhanallah, banyak Bu, ya Allah kan. Sekarang itu kan kalau di pesantren mah ya ngedubling ya, subhanallah ya. Jadi Ibu itu depannya, belakangnya kan istri rata-rata Bu orang barat mah gitu ya Bu. Maka istrinya sok iya nyabunya, tapi insya Allah lah orang-orang muslim Indonesia umumnya ya tidak ya, terkecuali orang yang homoseknya tinggi, seknya tinggi, jadi tidak bisa keluar, hanca aja istrinya, bahaya itu ya. Sampai kan kalau banyak yang aid di belakang ya, karena apa? Karena dihancanya yang depan, yang belakang, tapi airnya di belakang. Karena apa? Kan karena tidak bisa ngeluarin lagi. Ya langsung kan ngendap di sana, banyak kan yang subhanallah, maka itu dilarang sama Allah, bahkan itu dosa besar. Ibu. Iya kan sudah dicantumkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Wah banyak hadisnya, banyak ya dalam Al-Qurannya ya. Kalau diterangkan satu persatu enggak ada waktu ya. Ini intinya saja, itu dosa besar. Maka orang berpenyakit itu kan harus diruqyah betul-betul Bu. Karena merusak anak-anak, kan dulu ada anak-anak sampai anak-anak 9 oleh apanya? Oleh gurunya kan. Subhanallah. Jadi kan nanti penyakitnya itu gitu lagi si anak, karena udah penyakit tempel, penyakit lagi ke orang lagi, atau itu anaknya busok ya, anaknya stres karena apa? Ketakutan ya Allah sok ya. Maka itu dosa besar. Kalau kita tidak tobat dari sekarang udah perbuatan begitu, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka semua. Naudzubillah ya. Maka kita betul-betul hari ini kita persiapan untuk bertobat. Istighfar dulu Bu. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal. Nah, yang kelima Ibu, wazamiu bainal mar'ati wa bintiha, orang yang mengawini seorang istri sekaligus memadu anaknya. Subhanallah. Jamaah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersolawat dengan hadrah Sallu ala nuril ladhi arjas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nuril ladhi arjas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala
Jamaah, alhamdulillah. Tapi ibu mau minum dulu ya. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah barusan teh yang ke nomor berapa Bu? 5. Yang 5 teh apa? Laki-laki suka menyetubuhi dengan belakang ya. Duburiha ya. Subhanallah, maka yang pernah, nah laki-laki yang pernah dengan belakang harus taubat sebelum ajal mendekat. Yang mendekat menjemput boleh saja ya. Subhanallah ya. Yang kelima yaitu mengawini ibunya, memadu anaknya. Oh subhanallah ya. Anaknya dikawin, dimadu, dan istrinya juga dikawin ya. Dan ada Bu, anaknya dikawin sama bapaknya, ada Bu, subhanallah. Bahkan kan langsung meniduri, langsung hamil ya, subhanallah. Maka sama ayah kita jangan terlalu dekat ya, boleh dekati tapi dengan jarak kalau perempuan sudah balik ya, karena kan ada hasrat kan kata orang macam ya setan mata panca kaki kan gitu kan ya, itu mah bahasa orang yang tidak berakhlak ya. Maka kita boleh kita dekat sama ayah ya, tapi lihat dulu ayahnya ya, apalagi dengan ayah tiri gitu ya. Subhanallah, kan banyak ibu yang korban-korban sama ayah tirinya, anaknya dihamili, anaknya diperawani, subhanallah itu ada ya. Maka kita harus waspada lah kalau kita punya tumpangan, cari bapaknya yang beriman ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, amin ya robbal alamin. Yang keenam, wazani bihalilati zari, orang yang berzina dengan istri tetangga. Itu kan banyak Bu, bahkan si istri itu ibu ada ya di kampung di Sumedang juga, senasok pahili jago. Ya, Ustad naon tuh kampung itu masuk pahili jago, apa kan jadi liar kabeh pahili jago ayam gitu lain cenah. Oh pahili jago jadi istri ieu ku ieukeun, istri ieu ka dieukeun. Subhanallah Bu, itu kampungnya kan ada di Sumedang Bu. Semoga itu bertobat ya kan. Lihat, karena kedekatannya tetangga sama tetangga, istrinya juga tidak kekontrol ya. Maka jeung tetangga istri harus ada batasan, sama laki-laki harus ada batasan. Jangan sembrono lamun masuk teh Bu, itu gak ada istrinya kita langsung masuk, sembrono kan datang setan, tidak tahu istrinya gak ada langsung kan ya. Makanya kalau yang pernah begitu cepat-cepat tobat sebelum ajal mendekat. Subhanallah, kan ada Bu lagu, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat sobat, ingatlah akhirat. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat-cepat baca astagfirullah. Itu Bu lagu bagus itu teh, subhanallah ya, mengingat kita kan. Maka kita harus selalu ingatlah akan dijemput sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena datang ajal ke kita ada yang cepat, tidak ada pemberitahuan, ada yang sakit dulu. Nah subhanallah, kan kita suka melihat itu orang teh gini-gini, itu cepet anu kan itu ada Bu. Tapi orang yang sakit itu diampuni dulu dosanya.
Ya, awas-awas itu orang yang langsung is dead, subhanallah, dalam keadaan gofil, dalam keadaan lupa, goyang dong rewa, sampai enakan ibu, sampai dia lupa baca dikir, langsung diambil sama Allah, ibu pan ada yang kini, langsung mati kan, ada yang ayun aming, ya subhanallah kena enakan kan, dia tidak tahu penyakit jantung atau jemita apa, langsung is dead, bahaya itu, subhanallah ya. Maka kita harus benar-benar, kita harus di planning sholat tobatnya tiap hari, insya Allah. Zamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang sering apa Bu? Beriman ya. Jadi kita terus mencari ilmu. Kalau tidak beriman apa? Cek orang mah nah naonan ngajinya itu. Nah, orang mah udah bisa ngaji. Itu bahaya ya. Yang ketujuh, wal mu'dijarahu hatta yal'ana. Orang yang suka menyakiti hati tetangganya sehingga tetangganya melaknat sok supatanya si eta mah tetangga eta anu si anu. Nah, subhanallah ya. Maka la yang duru ila yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepada zarusu, tetangga yang jelek bibirnya. Ibu, kalau tetangga kita mendapatkan emas, emas di ininya kongkorong panjang, urang nu teu daek sarena, aduh, ingat batur meuli ieu Bu, meuli mobil, urang mah ka rumah sakit dianterkeun ku mobilna nu hieng-hiengnya. Karena apa? Karena hatinya tidak sehat. Kalau hatinya sehat, kita itu beli mobil, alhamdulillah nanti bagian saya ya gitu kan. Lihat kongkorong panjang, alhamdulillah nanti saya ada kongkorong apa Bu, banyak kan kangkalungnya ya, dari Wali Songo ini pakai gitu ya, subhanallah ya. Jadi kita jangan ribet, jangan mengeluh ya, tapi kita ingatlah mati ya. Maka cepet-cepetlah orang yang berbuat dosa seperti yang satu lesbi, homoseks, yang kedua suka onani, yang ketiga suka menyetubuhi binatang dulu ya, suka menyetubuhi dengan pintu belakang, terus mengawini ibunya, memadu anaknya, terus berzina sama tetangga, terus menyakiti hati tetangga, subhanallah. Seperti itu, hal seperti itu alhamdulillah kita jauh ya, karena kita terus diolah hati kita, terus kita banyaknya mencari ilmu ya, bersamaan dengan musyawarah, dekat dengan tetangga, insya Allah kita akan selamat dari hal-hal seperti itu. Jemaah SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di sini mendapat ilmu manfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpah ruahkan rezekinya, dimudahkan sandang pangannya. Semoga Allah mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sekarang bulan Safar. Ayo baca kita salawat mubrom, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala ilmu barom innaka ala kulli syai'in qadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layung langit, sejuk di hati, alhamdulillah. Mari kita bersolawat dengan terbangan Al-Qiblah Islamic Center.